Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat desa dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama dengan saya yang tentunya membahas persoalan-persoalan yang menarik di seputaran desa. Beberapa hari yang lalu sampai saat ini masih heboh mengenai berita tentang desa-desa siluman atau desa-desa yang tidak berpenghuni yang mendapatkan kucuran dana desa setiap tahunnya. Yang pastinya hampir mirip dengan tuyul ya teman-teman, atau terserah kalian mau menyebutnya apa. Berita-berita ini menjadi perbincangan hangat di kalangan warga desa hingga media sosial seperti di Facebook dan media sosial lainnya. Tapi kehebohan ini bukan cuma dalam kalangan masyarakat biasa yang kaget. Yang saya pastikan seorang profesor sekalipun akan bisa kaget. Bukan menjadi suatu yang mustahil jika kejahatan ini dijalankan oleh sekelompok orang yang terorganisir. Ya memanglah kalau aksi ini dilakukan seorang diri pasti sudah diketahui dari dulu. Tapi semua itu kita serahkan saja kepada pihak yang berwajib untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kita selaku masyarakat harap untuk tenang dan santai menghadapi persoalan ini. Semoga saja masalah ini cepat diselesaikan. Dan semoga saja desa kita tidak ikut mengambil bagian ke dalam desa-desa siluman ini. Bisa-bisa bahaya nanti. Nah, sebelum lanjut alangkah baiknya teman-temanku padamkan dulu tulisan subscribe berwarna merah di bawah sampai menjadi abu-abu dengan cara menekannya. Dari situ saja saya sudah bersyukur atas support dari teman-teman untuk channel ini. Baik, lanjut ke topik. Untuk kita ketahui secara bersama bahwa pembentukan sebuah desa baru atau desa yang sudah lama keberadaannya atau berubah status sudah tertuang di dalam undang-undang desa untuk mekanismenya, dan setiap desa pasti akan dievaluasi tingkat perkembangannya sehingga mau berubah status menjadi kelurahan atau hutan lindung atau apapun pastinya harus ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten kota. Begitu juga ketika ada desa yang ingin melepaskan diri dari desa induk atau ingin membentuk suatu desa baru, sebuah desa baru. Nah, ini mungkin menjadi sebuah sumber bagi teman-teman untuk yang kepingin desanya berpisah dengan desa induk atau memekarkan diri sendiri, atau bisa saja yang namanya mengatur rumah tangga desanya sendiri. Nah, kalau teman-teman buka di dalam Undang-Undang Desa pada bab 3 tentang penataan desa, pada pasal 7-nya ayat 1 mengatakan pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah pusat ya, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota dapat melakukan penataan desa. Monggo para senior silahkan berdiskusi di kolom komentar apa maksudnya dan seperti apa penataan desa itu. Pada ayat 2 yang berbunyi penataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Kalau yang sudah tidak berlaku maka tidak perlu untuk dipakai. Nah, kita loncat pada ayat keempat. Masih pada pasal yang sama, pasal 7 ayat keempat. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi meliputi yang pertama huruf A pembentukan, huruf B penghapusan, huruf C penggabungan, huruf D perubahan status, dan huruf E penetapan desa. Saya rasa para senior atau teman-teman telah paham maksud dari huruf A sampai huruf E tadi. Nah, kita lanjut ke pasal 8. Ayat 1 mengatakan pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 4 huruf A merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar dari desa yang ada. Jadi maksud dari pasal 7 ayat 4 huruf A mengenai pembentukan adalah merupakan tindakan mengadakan sebuah desa baru di luar dari desa yang sudah ada atau melepaskan diri dari desa induk. Yang paling menariknya adalah pada pasal 8 ayat 2
yang berbunyi pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan daerah, kabupaten, atau kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal-usul adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. Jadi mau membentuk desa harus memenuhi setiap syarat-syaratnya. Baru bupati atau wali kota menetapkan desa baru tersebut dengan peraturan daerah, kabupaten, kota, bukan dengan peraturan desa ya. Nah, yang paling utama dalam pembentukan desa harus memiliki syarat-syarat pada pasal 8 ayat 3 ini, yang berbunyi pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat. Nah, huruf A, batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan. Jadi maksudnya bahwa desa induk ini harus memiliki usia sudah 5 tahun ke atas baru bisa melahirkan sebuah desa yang baru. Nah, kalau 5 tahun ke bawah berarti secara otomatis belum bisa, tetapi itu pun harus memenuhi syarat-syarat yang lainnya. Nah, pada huruf B, jumlah penduduk. Nah, berbicara mengenai jumlah penduduk berarti teman-teman pasti ingat persoalan desa fiktif atau desa yang tidak berpenduduk. Nah, makanya sebelum itu kita harus perhatikan sebelum kita menginginkan yang namanya sebuah desa baru. Persoalan penduduk satu syarat yang harus dipenuhi. Jadi untuk wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga. Di wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga. Nah, wilayah Sumatera paling sedikit harus 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga. Untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga. Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga. Untuk wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga. Di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga. Untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa dan atau 100 kepala keluarga. Sedangkan untuk wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala keluarga. Rupanya banyak bro untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin membentuk sebuah desa yang baru. Pada ayat 4, ternyata di dalam wilayah desa baru itu harus dibentuk dusun atau disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal-usul adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Jadi syarat ini harus terpenuhi, tapi untuk jumlahnya berapa dusun tidak tercantum di dalam undang-undang desa ini. Nah, pada ayat 5, pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan melalui desa persiapan. Jadi harus dipersiapkan dulu. Nah, desa persiapan merupakan bagian dari wilayah desa induk. Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tadi dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu 1-3 tahun. Desa persiapan itu harus ditingkatkan statusnya itu dalam kurun waktu 1-3 tahun. Jadi peningkatan status desa persiapan tadi harus berdasarkan dengan hasil evaluasi dari pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten kota. Nah, itu dulu bro, tapi mekanisme pembentukan desa dan lain sebagainya masih ada lanjutannya. Nanti kita bahas lagi di video yang selanjutnya ya teman-teman, agar supaya tidak ada yang gagal paham. Saran saya sih setelah menonton perbiasakanlah untuk berdiskusi di kolom komentar. Siapa tahu ada informasi baru yang bisa kita saling tukar. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya di bawah untuk berlangganan video-video saya yang menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya kita bisa berbagi informasi penting lainnya. Oke, sekian dulu dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak desa.